Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ferdiansa dengan NPM 10070718040. Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Pengendalian Kualitas dengan Metode Taguchi pada produk cat tembok di PT Najar Aneka Warna. Adapun untuk topik pembahasannya, yang pertama diawali dengan latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, yang keempat batasan penelitian, yang kelima tinjauan pustaka, yang keenam metode penelitian, dan yang ketujuh hasil dan pembahasan. Latar belakang dalam penelitian ini, penelitian dilakukan di PT Najar Aneka Warna, sebuah perusahaan manufaktur yang produksi cat tembok dengan merek dagang Najar Fine, yang terdiri dari 5 varian kualitas meliputi standar, pro, super, dop, dan glossy. Perusahaan berusaha menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu berdasarkan pada SNI nomor 3654 tahun 2009, seperti pada tabel berikut. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi, masih sering terjadi ketidaksesuaian dari hasil produksi, terutama pada varian kualitas glossy. Ketidaksesuaian terjadi terhadap kualitas warna, kekentalan, dan daya tutup yang sering menghasilkan nilai mutu di bawah standar yang ditetapkan perusahaan. Dapat dilihat dari hasil produksi pada bulan September 2021 sampai September 2022 menghasilkan kecacatan sebesar 4,55%, yang mengakibatkan diperlukannya proses ulang dengan penambahan takaran bahan baku seperti jenis kalsium, pigmen, dan aerosol, sehingga berdampak terhadap penggunaan sumber daya dan bertambahnya biaya produksi. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian kualitas dengan metode Taguchi agar mampu menghasilkan komposisi bahan baku yang berfungsi lebih optimal. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, apa permasalahan yang terjadi pada proses produksi cat tembok? Yang kedua, apa faktor penyebab kecacatan produk di PT Najar Aneka Warna? Yang ketiga, bagaimana perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk di PT Najar Aneka Warna? Sehingga didapat tujuan dalam penelitian ini yaitu pertama, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi terkait proses produksi. Yang kedua, menentukan faktor komposisi yang paling berpengaruh terjadinya kecacatan produk. Yang ketiga, melakukan perancangan usulan perbaikan kualitas melalui usulan komposisi yang optimal. Adapun batasan penelitian ini yaitu percobaan dilakukan menggunakan metode Taguchi. Yang kedua, penelitian berfokus mengenai perbaikan pada proses produksi cat tembok. Yang ketiga, percobaan dilakukan terhadap pembuatan 5 kg cat tembok glossy. Yang keempat, penelitian dilakukan terhadap pengukuran kualitas warna, kekentalan, dan daya tutup. Yang kelima, data yang digunakan yaitu data produksi pada bulan September 2021 sampai September 2022. Kemudian, tinjauan pustaka terkait penelitian ini meliputi kualitas, pengendalian kualitas, desain eksperimen, Taguchi, lalu dilanjutkan dengan optimasi menggunakan Gray Relational Analysis. Untuk metode penelitian, diawali dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan, kemudian dilakukan identifikasi masalah, pembuatan perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, dan identifikasi variabel penelitian. Kemudian dilakukan pengumpulan data untuk pengolahan melalui metode Taguchi dan dilanjutkan dengan optimasi dengan Gray Relational Analysis untuk menentukan komposisi yang optimal. Untuk hasil dan pembahasan, di mana berdasarkan percobaan yang dilakukan sebanyak 18 kali percobaan dan 2 kali replikasi, menghasilkan nilai rata-rata dari setiap kualitas yang berbeda berdasarkan tingkat karakteristiknya. Kemudian dilakukan perhitungan untuk nilai rata-rata dan nilai variabilitas. Kemudian dilakukan uji ANOVA dan perhitungan persen kontribusi. Dapat diketahui bahwa faktor yang paling mempengaruhi kualitas warna, kekentalan, dan daya tutup adalah pada bahan baku pigmen dengan persen kontribusi sebesar 61,66% dan untuk kualitas kekentalan sebesar 77,36%. Kemudian untuk kualitas daya tutup sebesar 81,81%. Kemudian dilakukan optimasi multirespon Taguchi menggunakan metode Gray Relational Analysis. Dari hasil tersebut diperoleh usulan komposisi yang optimal berdasarkan pada nilai rata-rata yang diperoleh. Kemudian dilakukan uji ANOVA dan persen kontribusi untuk mengetahui faktor mana yang berpotensi mempengaruhi produk secara signifikan. Selanjutnya, dilakukan eksperimen konfirmasi sebanyak 3 kali menggunakan usulan komposisi optimal. Dari hasil percobaan tersebut, mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu secara serentak atau dalam 1 kali proses. Kemudian dilakukan perbandingan nilai respon optimal sebelum dan sesudah eksperimen konfirmasi, yang menunjukkan nilai validasi terhadap usulan komposisi yang telah diperoleh. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan identifikasi diketahui ketidaksesuaian pada cat tembok glossy adalah ketidaksesuaian pada kualitas warna, kekentalan, dan daya tutup. Standar mutu kualitas untuk warna sebesar minimal 1,25 DE, untuk kekentalan minimal 100 strip unit, dan untuk daya tutup minimal 8 meter persegi per liter. Yang kedua, berdasarkan hasil percobaan menggunakan model desain eksperimen Taguchi, faktor yang paling mempengaruhi penyebab kecacatan kualitas warna adalah faktor pigmen, dengan persen kontribusi sebesar 61,66%. Diikuti oleh air sebesar 12,90%, jenis kalsium sebesar 80,88%, dan aerosol sebesar 6,77%. Sedangkan penyebab kecacatan kualitas kekentalan adalah jenis kalsium dengan persen kontribusi sebesar 16,65%, pigmen sebesar 77,36%. Selanjutnya, faktor penyebab kecacatan kualitas daya tutup adalah jenis kalsium dengan persen kontribusi sebesar 8,16%, dan pigmen sebesar 54,79%, sedangkan untuk aerosol dan air tidak mempengaruhi kualitas secara signifikan dengan persen kontribusi sebesar 2,89% dan 0,21%. Yang ketiga, penyebab kecacatan secara serentak adalah faktor pigmen dengan kontribusi sebesar 81,46%, jenis kalsium sebesar 12,71%, aerosol sebesar 0,67%, dan air sebesar 0,93%, serta pengaruh faktor lain yang tidak terukur dalam penelitian ini sebesar 4,24%. Yang keempat,
Berdasarkan hasil eksperimen Taguchi, maka diperoleh usulan komposisi yang optimal untuk meningkatkan kualitas cat hemoglobin, yaitu dengan komposisi takaran pigmen 440 gram, takaran natrosol 250 gram, dan takaran air 2,750 kg dengan jenis kalsium BB800. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.